Ayah, aku di blacklist. Siapa yang memblacklist kamu? Wakil manajer Yo menyuruhku menemani klien minum, tapi aku tidak mau. Keesokan harinya, HR memberitahuku bahwa magangku dibatalkan. Katanya sikapku bermasalah. Aku sudah melamar ke 20 perusahaan, semuanya menolakku. Dia menyebarkan namaku di grup industri, bilang aku tidak patuh manajemen. Siapa yang merobek CVMU? HR di wawancara terakhir itu merobeknya di depanku. Dia bilang manajer Yo sudah memberitahu. Jadi aku tidak perlu buang-buang tenaga. Aduh, Lin Yu sudah pulang. Pasti belum dapat kerjaan lagi. Ya, Lin Yu, sekarang ini sarjana banyak sekali. Kamu cuma lulusan S1 biasa. Jangan pilih-pilih deh. Restoran di bawah lagi butuh tukang cuci piring. Sebulan 3.500 sudah termasuk makan. Mau ku bantu tanyakan? Kak Wang, putriku tidak mencuci piring. Dashan, bukan aku mau bilang apa-apa ya. Kamu sudah umur 50-an, tidak punya pekerjaan tetap. Kalau putrimu juga tidak dapat kerja, kalian berdua mau makan angin? Putriku, langit tidak akan runtuh. Ayah, Besok ikut ayah jualan. Ayah akan tunjukkan padamu, apa itu keahlian sejati. ayah, apa ini bakal berhasil? Di kiri ada proyek konstruksi, di kanan ada gedung perkantoran, di kedua sisi banyak orang yang butuh makan. $15.000 seporsi, launya apa? Hui Kuoro, 2 lauk sayur, nasi sepuasnya. Nasi kotak 15.000, memangnya sena apa? Jang, kenapa? Tidak enak? Paman Zhang, kenapa kamu menangis? Rasanya persis seperti masakan ibuku. Ayah sudah memasak seumur hidup. Aku tidak pernah tahu masakannya bisa membuat orang asing menangis seperti ini. Paman Zhang, apa sebegitunya? Cuma nasi kotak sampai nangis begitu. Kamu tidak mengerti. Ibuku sudah meninggal 20 tahun, aku tidak pernah lagi makan rasa ini. Ini dia rasanya, persis sama. Bos, 1 porsi lagi. 1 orang 1 porsi. Masih banyak yang belum makan di belakang. Cepat kemari. Nasi kotak ini aneh, 15.000 tidak akan rugi. Apa sebegitu hebatnya? Coba kamu makan sedikit. Kalau tidak enak, kamu boleh memaki saya. Ayah, sudah habis terjual. Besok siapkan 20 porsi lebih banyak. "20 perusahaan menolak lamaranku. Tapi ayahku, dengan 1 wajan besi, menghasilkan uang sebanyak aku mencuci piring seminggu dalam setengah jam. Wah, pendatang baru. Bisnismu lumayan juga ya. Kamu siapa? Aku bicara dengan ayahmu. Hei, apa kamu tidak tahu aturan? Siapa yang mengelola warung makan di jalan ini? Apa kamu sudah mencari tahu? Aku sudah berjualan di jalan ini selama 6 tahun. Kamu baru datang hari ini. Warung Jianbingku jadi sepi. Bagaimana menurutmu? Masing-masing berbisnis. Apa urusannya denganmu? Dasar anak kecil. Kalau ayahmu tidak mengajarimu aturan, biar aku yang mengajarimu. Mulai besok, bayar biaya pengelolaan 200.000 setiap hari. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa berjualan di jalan ini.
200.000 kemahalan? Kalau begitu, lebih baik kamu. Seumur hidupku, aku mengajar keahlian memasak, bukan membayar uang perlindungan. Pak Tua, jangan tidak tahu diri. Kalau besok kamu masih berani berjualan, Besok aku akan datang jam 6. Kamu mau datang atau tidak, terserah. Ayah, dia tidak akan benar-benar mencari orang untuk membuat masalah, kan? Biarkan dia mencari orangnya. Ingat, besok daging samcannya direndam dulu. lewat sini. Jangan sampai ketinggalan. Jianbing 2 telur cuma 8 yuan. Yang beli nasi kotak 15 yuan itu cuma buang-buang uang. Ambil samcan itu. Ayah, dia sudah keterlaluan. Pisau itu di taunan, bukan di mulut. Ambil dagingnya. Semuanya, kemarilah dan lihat. Ini baru namanya keahlian sejati. Ayahku tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak berdebat sedikit pun. Dia hanya memotong sepotong daging. Keluarga, lihat keahlian memotong ayahku ini. Samcan ini tembus pandang. Yuiwei, video yang kamu unggah benar-benar viral. Teman kerjaku di proyek sebelah juga melihatnya. Dia menanyakan alamatnya padaku. Viral itu bagus, tapi aku khawatir. Kak Gui, sudah lihat videonya? Orang tua itu. Ya, yang merebut bisnisku itu. Dia setiap hari merekam video di sini. Gadis itu putrinya. Sepertinya memang agak viral di internet. Kak Gui, bukankah kamu kenal para influencer yang suka mereview tempat makan itu? Betul, yang waktu itu. Yang bantu aku singkirkan warung sate di seberang itu. Kali ini, kakek ini beda. Keahlian memotongnya agak aneh. Keahlian memotongnya aneh? Bagus dong. Makin aneh, makin seru kalau dibongkar kebohongannya. Maksud Kak Gui? Cari saja seorang influencer yang punya citra positif. Suruh dia datang untuk live review. Langsung cari-cari kesalahan di sana. Minyak apa yang dipakai? Dagingnya segar atau tidak? Kebersihannya memenuhi standar atau tidak? Kalau sampai ribut, warungnya pasti hancur. Kak Gui memang cerdik. Lalu, biayanya? Aturan lama. Setelah beres, warungmu bersih dari saingan. Bagikan sedikit keuntungannya denganku. Setuju? Kapan kita mulai? Kenapa buru-buru? Tunggu dia makin terkenal. Kalau yang nonton sudah banyak, baru efektif kalau dibongkar kebohongannya. Awasi terus ya. Kalau ada perkembangan baru, langsung kabari. Teman-teman, ini dia warung nasi kotak 15 yuan yang viral di internet. Hari ini kita akan mengujinya langsung. Apakah benar-benar enak atau hanya trik marketing? Pak, minyak apa yang Bapak pakai ini? Kelihatannya pekat sekali. Minyak canola, perasan sendiri. Perasan sendiri? Ada laporan ujinya? Keamanan pangan bukan masalah sepele sekarang. Laporannya tertempel di kotak. Silakan lihat sendiri. Kalau tidak puas setelah makan 15 yuan, uangnya saya kembalikan. Rasanya tidak perlu diragukan lagi. Nanti kita bahas lebih detail di episode selanjutnya. Ya. Lihat kan, tidak ada yang bisa dikeluhkan. Hahaha. Kak Gui, ada yang sudah mencoba duluan? Tidak ada masalah. Kita harus cari yang lebih kejam lagi. Kamu Lin Yu, kan?
Direktur Zhang. Masih ingat aku? Dengar-dengar kamu di blacklist dari seluruh industri karena menolak menemani minum. Sekarang cuma bisa jualan nasi kotak di sini sama ayahmu. Pendidikan setinggi apapun, apa gunanya? Tidak tahu aturan, tidak tahu diri, ya begini jadinya. Lihat dirimu sekarang, seperti apa? Dia sendiri yang menulis namaku di daftar hitam. Biarkan dia coba. $15. Cuma segini. Para hadirin, saya mendapat laporan dari penggemar, warung nasi kotak 15 yuan yang viral ini mungkin menggunakan minyak jelantah. Hah? Minyak jelantah apa? Benar tidak? Kamu bohong. Bohong apa? Nona muda? Sekarang pemeriksaan keamanan pangan sangat ketat. Minyak ayahmu warnanya segelap ini, baunya menyengat, kalau bukan minyak jelantah. Apalagi, para hadirin, hari ini kita akan menuntut keadilan untuk konsumen di sini. Para hadirin, lihat baik-baik, minyak ini warnanya hitam. Ada endapan. Apa minyak canola asli seperti ini? Kamu omong kosong. Aku sudah makan berhari-hari. Kakak ini, kamu kaki tangan mereka, ya? Pembeli sungguhan mana ada yang datang setiap hari? Aku. Kami punya laporan inspeksi. Semua faktur pembelian ditempel di laporan. Siapa yang tidak bisa memalsukan? Aku tanya. Kamu berani tidak menguji minyaknya di tempat? Berani tidak membiarkan pihak ketiga memeriksanya? Kalau kalian tidak bersalah, kenapa merasa bersalah? Kamu bilang, Aku pakai minyak jelantah? Kamu kasih penjelasan. Kamu kasih penjelasan. penjelasan dengan mulut tidak ada gunanya. Para hadirin, lihat, dia menutup mata. Mau apa ini? Kamu pilih sepotong tahu, yang baru dibeli dari pasar pun boleh. Tahu yang di tahunan ini, kamu sendiri yang taruh. Baik, yang ini saja. Aku mau lihat. Lihat, kan? Ini baru namanya keahlian. Faktur pembelian, laporan uji, tanggal tanda terima pendaftaran, periksa sendiri. Sepanjang hidup saya memasak, saya selalu jujur pada setiap butir beras dan tetes minyak. Kalau mau mencari yang palsu, cari yang benar-benar palsu. Jangan mempermalukan diri di sini. Semua orang di internet bertanya siapa ayahku. Tapi dia hanya mengikat kembali celemeknya dan memasak hidangan berikutnya. Ayah sudah seumur hidup memasak. Tidak pernah ada yang tahu. Sekarang seluruh internet sudah tahu. Loh? Bangun, makan mie. Ayah, pengikutnya naik 100.000. 100.000. Ayah tidak bersemangat sama sekali? Ada di panci. Untuk apa bersemangat? Bos, 2 porsi. Tambahkan daging lebih banyak. Antre. Sudah lihat video kemarin? Penayangannya lebih dari 30 juta. Lebih dari 30 juta? Saudara-saudaraku di kampung halaman juga melihatnya. Mereka menelepon menanyakan apakah ini warung ini. Keluarga, hari ini hari pertama siaran langsung lagi. Akan kutunjukkan pada kalian. Hui Kuro otentik buatan ayahku. Gadis itu. Pak Zhao, bukankah itu Lin Yu, karyawan magang yang minggu lalu diperintahkan wakil manajer Yo untuk di blacklist?
Wakil manajer Yo bilang dia bersikap buruk dan tidak patuh. Ada rumor di dalam grup, wakil manajer Yo memaksanya menemani minum, dan dia langsung menyiram wakil manajer Yo dengan segelas air. Cepat turun dan beli satu. Ya, segera. Pak Sao, saya antre 20 menit. Kentang rebus daging sapi ini 15 yuan. Pak Sao, kalau tidak cocok di lidah, saya akan langsung buang. Diam. Selidiki. Sebelum pulang kerja hari ini, saya ingin melihat semua catatan asli pemecatan Lin Yu. Mengerti. Orang yang bisa membuat rasa seperti ini dengan 15 yuan, apakah putrinya yang dia didik akan menemani minum? Lihat nih, yang baru. Niru resep koki tua sebelah. Cih, Li berminyak, apa-apaan yang kamu tiru ini? Kerak gosong dicampur kecap. Meniru tapi gagal total. Daging Master Lin itu tembus cahaya, dagingmu ini buat nempel di dinding. Hahaha. Niru? Siapa yang mau niru dia? Lihat saja nanti. Siapa pemilik kios ini? Kami menerima laporan bahwa kios Anda diduga berjualan di trotoar. Segera hentikan operasi, bereskan barang-barang Anda, dan segera pergi. Pak, kami punya kartu pedagang dan juga... Jangan banyak omong. Bereskan. Tunggu dulu. Kios ini sudah ada di sini hampir 2 minggu. Kenapa kalian tidak datang sebelumnya? Sekarang sudah ramai baru datang. Anda pemilik kios atau pelanggan? Pelanggan harap mundur ke samping. Kenapa kami antre setengah jam, tapi makanan ini 10 kali lebih bersih daripada kotak makan 30 yuan di gedung perkantoran? Coba kalian cek dapur belakang restoran-restoran di seberang sana. Datang untuk menindas orang, bahkan sudah direkam saat berjualan. Kami menjalankan tugas sesuai hukum, mohon kerjasamanya. Keluarga, ada yang melapor, Satpol PP datang ke lapak ayahku. Semua izin ayahku lengkap, laporan pembelian dan hasil tes semuanya transparan dan terbuka. Sekarang mereka minta kami segera pergi. Coba lihat, semuanya. Jangan bergerak dulu, tunggu instruksi. Minggir. Adik, segala sesuatu harus berdasarkan bukti, tidak bisa hanya mendengarkan satu pihak saja. Chen Guoliang dari Asosiasi Kuliner Kota. Masalah lapak ini, biar saya lihat. Pak Chen, kenapa Anda ada di sini? Adik, Anda bilang menerima laporan tentang apa? Berjualan di trotoar, mengganggu pemandangan kota. Roda mobil berada di dalam garis khusus trotoar, tidak melebihi batas area operasi yang ditentukan di kartu izin pedagang. Ukur sendiri. Tanggal faktur pembelian bahan makanan, pemasok berkelanjutan memiliki kualifikasi, laporan tes minyak goreng, dikeluarkan 3 hari yang lalu dan memenuhi standar, stempel dari Badan Pengawas Distrik. Mana yang tidak sesuai aturan, coba katakan padaku. Dengar tidak? Bahkan orang asosiasi saja bilang ini sesuai aturan. Boleh dicicipi, silakan. Rasa dasarnya aroma kecap, terasa di tengah, dan di akhir ada sedikit rasa manis dari kulit jeruk kering. Maaf, Master, apakah Anda adalah pewaris masakan Tan Gaya Beijing? Bukan, hanya penjual kaki 5. Tidak mungkin salah. Sekte Tan memiliki 8 prinsip bumbu. Kaya tapi tidak berminyak, ringan tapi berakal. Selama 30 tahun, saya hanya merasakan rasa ini dari 2 orang. Yang satu sudah meninggal, yang lainnya. Pak Chen, dagingnya sudah dingin, tidak enak lagi. Lauyo, saya Chen Guoliang. Orang-orangmu ada di dekat lokasi konstruksi Jalan Jingkia. Mereka akan menertibkan sebuah warung makan yang semua izinnya lengkap. Ya, saya di lokasi. Saya jamin mereka akan mundur. Kapten Liu, kenapa Anda datang sendiri? Siapa yang menyuruh kalian datang? Menerima laporan telepon, berjualan di trotoar. Sudah diverifikasi pelapornya? Sudah dilakukan survei lokasi? Sudah dicocokkan informasi pendaftarannya? Maafkan saya, Pak Lin. Pekerjaan bawahan saya kurang maksimal. Sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, mereka juga cuma menjalankan tugas. Di sisi timur jalan ini, ada sebidang lapak umum yang ditetapkan pemerintah kota, 3 kali 2 meter, tidak mengganggu jalur pejalan kaki. Saya akan bantu ajukan titik tetap untuk Anda, dan saya yang akan mengurus semua prosedurnya. Ini tidak perlu bayar? Lapak umum itu gratis. Seharusnya kami yang proaktif menghubungi. Kami yang kurang sigap dalam bekerja. Dengar tidak? Mulai sekarang, ini lapak tetap Pak Lin.
Tidak ada yang bisa mengusirnya. Bagus. Bagus. Master Dashan, teknik pisau sektetan itu teliti, pisau tidak boleh lepas dari talenan, suara tidak boleh terputus. Tadi saat memotong daging, 3 potongan terakhir sengaja Anda perlambat setengah ketukan. Apa karena cedera lama di tangan kanan Anda sehingga tidak bertenaga? Pak Chen, saya cuma penjual di pinggir jalan. Haha, penjual di pinggir jalan yang bisa menyembunyikan rasa manis kulit jeruk kering di lapisan ketiga saus, di seluruh negeri tidak lebih dari 5 orang yang menguasai teknik ini. Wajan sudah dicuci bersih. Besok kalau Anda datang, saya sisakan paha ayam untuk Anda. Tidak akan lari. Rasa ini tidak bisa bohong. Siapa yang berani membuat keributan? Keahlian memotong ini jelas bukan sembarangan orang. Seluruh internet menebak siapa ayahku. Tapi aku sudah bersamanya 22 tahun. Sepertinya aku juga tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ini hari keberapa? Hari kelima. Pak Sao, sesuai perintah Anda, kami sudah membeli berbagai menu setiap hari. Bagaimana hasil penyelidikan latar belakangnya? Kami sudah menyelidiki Lin Dashan, usia 53 tahun, KTP kota ini. Catatan menunjukkan dia diberhentikan dari pabrik baja Hongki pada akhir tahun 90-an. Setelah itu, dia bekerja serabutan. Pernah jadi asisten koki. Tidak punya pekerjaan tetap. Wakil manajer bersikeras bahwa pemecatan itu normal. Alasannya masih karena sikap buruk. Seorang pekerja yang diberhentikan dari pabrik Hongki bisa memotong dengan pisau tanpa mengangkatnya dari talenan? Bagaimana dia bisa mempelajari dasar-dasar sektetan? Ini memang tidak bisa dilacak. Catatan pasar sepertinya sengaja dihapus. Besok beli 2 porsi lagi. Kentang rebus daging sapi dan iga asam manis. Lihat, ini dia. Nasi kotak ayahku. Yang kemarin memotong tahu dengan mata tertutup itu. Jadi trending ketiga. Ya ampun, keahlian memotongnya. 100 kali lebih hebat dari koki utama kantin kita. Pulang kerja aku mau coba. Dengar-dengar banyak influencer yang datang. Gadis yang membuat video itu adalah pemilik warungnya. Putrinya lulus kuliah. Cantik juga. Benarkah? Kalau begitu, dia pasti tidak akan kesulitan mencari pekerjaan nanti. Dengan traffic sebanyak ini. Lin Yu, kamu pikir kamu siapa? Lin Yu, kamu terkenal, kan? Akan kubuat kamu terkenal sampai hancur. Pak Lin, lihatlah. Sekarang Anda sudah jadi nomor 1 di daftar makanan lokal. Nomor 1 atau bukan, masakan di Wajan tidak akan berubah. Adik, video memotong tahu dengan mata tertutup kemarin sudah saya kirim ke ibu saya. Dia bersikeras minta saya beli 2 porsi. Keahlian ayahmu luar biasa. Terima kasih, Kak. Mohon sarannya. Ayah, dengan kecepatan ini, bulan depan kita bisa mengumpulkan cukup uang untuk mengganti becak roda 3 dengan yang ada tenda pelindungnya. Pak Chen datang lagi hari ini. Dia bilang besok mau ajak beberapa teman lamanya. Suruh mereka antre lebih awal. Yuiwe, besok sebelum jualan, siapkan 5 kilo daging lebih banyak. 5 kilo cukup, kan? Mungkin ada tamu penting. Pak Sao, kalau besok Anda datang sendiri, perlu diatur sebelumnya? Misalnya, mengosongkan tempat? Tidak perlu. Kita berdua antre saja seperti pelanggan biasa. Lalu, kalau Lin Dashan menanyakan identitas Anda? Makan dulu, setelah itu baru bicara. Aku ingin lihat orang yang bisa membuat masakan seenak itu, tapi putrinya difitnah. Mantan pekerja pabrik seperti apa dia sebenarnya? Makan. Makan, makan. Ayah, aku tidak akan live streaming lagi. Jam 10 kita buka lapak. Dagingnya sudah ayah marinasi. Lin Yu, omong kosong di internet itu jangan dimasukkan ke hati. Deh, aku ini sudah makan masakan ayahmu belasan kali. Aku paling tahu dia orangnya seperti apa. Mana ada karyawan yang dipecat punya keahlian pisau seperti itu? Mengarang cerita juga tidak pakai otak. Maaf, apa Anda yang disebut-sebut di internet itu?
Siaran langsung. Ayah, Mulai sekarang. Ada yang bilang masakanku kotor. Mulai besok, akan ada satu hidangan lagi, namanya, yang bersih akan terlihat bersih. Tahu dan air jernih, hanya 2 bahan ini. Setiap hari dibuat dan dibagikan gratis, sampai habis. Yue, jangan buang lagi. Makanlah sedikit, kamu belum makan seharian. Paman Zhang, aku tidak nafsu makan. Yue, siapkan kameranya. Ayah, Hari ini hanya membuat satu hidangan, tapi lakukan siaran langsung. Hari ini, setiap pembelian nasi kotak, gratis semangkuk. Yang tidak beli pun, kalau mau coba, juga ada semangkuk. Sup ini saking lezatnya, sampai-sampai alisku mau copot. Mana irisan tahunya? Kok aku tidak mengunyah apa-apa? Meleleh. Teman-teman, ini sup tahu wensi. Hidangan istimewa jamuan negara. Kalian tahu tidak, apa yang membuat hidangan ini sulit? Sulitnya ada pada teknik memotongnya. Tahu harus diiris setipis rambut. Meleleh begitu masuk sup, tapi bentuknya tidak hancur. Dan juga, ketenangan ini. Orang yang gelisah, dengan teknik pisau yang tidak stabil, tidak akan bisa membuatnya. Orang yang membuat hidangan ini, hatinya harus sebersih sup ini. Bersih tanpa noda. Semua fitnah di internet itu. Satu persatu. Orang yang membuat hidangan ini sama sekali tidak peduli. Sup ini adalah bukti terkuat. Rasanya luar biasa. Siapa yang masih percaya minyak jelantah? Sup tahu wensi membutuhkan ketenangan hati dan ketangkasan pisau, melihat hal kecil untuk memahami yang besar. Dashan, keahlianmu ini tidak bisa disembunyikan lagi. Hanya semangkuk sup. Nak, ayahmu bukan hanya memasak, dia memberitahumu, dan juga semua orang, bahwa yang bersih akan tetap bersih, dan yang keruh akan tetap keruh. aku mengerti. Kakek Chen, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sup itu. Dan juga terima kasih ayahku. Dulu aku takut, sekarang tidak lagi. Besok aku dan ayahku akan tetap di sini. Nasi kotak 15 yuan, tapi kejujuran seseorang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Lihat kan, hari ini lebih banyak pekerja kantoran daripada pekerja biasa. Keahlian Master Lin bisa menenangkan suasana. Omong kosong beberapa hari lalu sudah tidak ada yang membicarakannya lagi. Lakukan saja sesuai rencana. Pak, 2 porsi hui kuoro. 1 porsi daging babi asam manis. Baik, tunggu sebentar. Astaga, apa ini? Kecoa. Ada kecoa di nasi. Bagaimana kalian memasak makanan? Tidak mungkin. Dapur kami dibersihkan setiap hari. Bahan-bahan selalu segar. Tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri. Ini toko gelap. Menggunakan barang kotor untuk mencelakai orang. Semuanya sudah merekam, kan? Inilah yang disebut kebersihan dan sanitasi. Benar ada kecoa. Kelihatannya sangat nyata. Bagaimana kalau dikembalikan saja? Kami punya laporan pemeriksaan. Faktur pembelian semua tertempel di badan mobil. Kalian bisa cek laporannya. Siapa tahu kalian merasa bersalah dan sudah memalsukannya duluan. Aku akan lapor polisi sekarang. Biarkan pengawas pasar datang untuk memeriksa. Aku sama sekali tidak berani makan makanan ini lagi. Kalau sampai sakit, siapa yang akan bertanggung jawab? Laporkan saja. Master Lin. Dia sudah masak seumur hidup, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Menurutku kamu sengaja mencari masalah. Siapa yang mencari masalah? Lihat baik-baik, barangnya ada di sini. Ada apa ini? Kemarin baru dipasang kamera 3 juta piksel, penglihatan malam dan rekaman suara. Dari kalian antre sampai duduk, sampai kotak makan dibuka, sampai temanmu memasukkan benda itu, semuanya terekam.
Mau lapor polisi? Aku bantu laporkan. Atau tonton dulu rekamannya. Ayah sudah tahu dari awal. Kamu menakut-nakuti siapa? Monitor apa? Yue. Semuanya, tunggu sebentar. Aku akan menampilkan rekaman CCTV secara real-time, sambungkan ke ponsel dan proyeksikan. Sudah diproyeksikan, silakan lihat. Kamu sendiri yang memasukkannya. Manajer Zhang, tonton sampai selesai baru pergi. Lin Yu, jangan senang dulu. Video aslinya sudah kusimpan. Ayahku juga punya. Mau lapor polisi? Atau kamu sendiri yang pergi ke badan pengawas pasar? Jelaskan tentang pemblokiran karirku waktu itu. Mau sekalian dibahas juga? Rekam dan kirim ke Departemen Hukum. Siap. Mantap, lega sekali. Sudah kubilang. Tidak mungkin ada masalah kebersihan di tempat Master Lin. Master Lin, Aku tahu kamu tidak bersalah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sup tahu yang membuktikan bahwa yang bersih akan tetap bersih. Dan terima kasih juga untuk mata yang ayah pasangkan untukku hari ini. 980.000. 990.000. 1 juta. 1 nasi hui kuoro. Keahlian Master Lin sangat bagus. Masalah pekerjaan Lin Yu akan kurus. Kami hanya menjual makanan, tidak berutang budi. Bukan budi, tapi keadilan. Beberapa aturan harus dibersihkan. Ayah dia. Makan. Master Lin, saya manajer regional Huadong dari Suike. Yowen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Hari ini saya sengaja datang untuk belajar. Kami hanya menjual makanan. Justru karena makanannya enak makanya saya datang. Ini Lin Yu, kan? Selebgram cantik. Halo. Saya sudah melihat data kalian. Dalam 3 bulan, 1,2 juta pengikut. Penjualan harian rata-rata melebihi 5.000. Sangat disayangkan jika berjualan di pinggir jalan dengan skala sebesar ini. Atas nama Suike, saya ingin membicarakan kerjasama dengan Master Lin. Yang kami inginkan sangat sederhana. Membeli 3 resep hidangan andalan Anda. Resep hui kuoro, yu siang rosi, dan kentang rebus daging sapi. Harganya 1 juta. Dan juga mempekerjakan Anda. Sebagai konsultan teknis untuk 50 toko kami di wilayah Huadong. Gaji tahunan 500.000. 1 juta? Hanya perlu datang 2 kali sebulan untuk memberikan bimbingan di toko. Kalau dihitung-hitung, itu penghasilan stabil 1,5 juta setahun. Jauh lebih baik 10 kali lipat daripada jualan di pinggir jalan. Lagi pula, putri Anda bisa fokus mengelola siaran langsung. Kami juga bisa mengontraknya sebagai duta merek Suike. Ayah, 15.000. Hahaha. Tidak bercanda. Resepnya tidak dijual. Master Lin, saya serius. 1 juta bukan angka kecil. Anda jualan seumur hidup pun tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Saya tahu. Jadi maksud Anda? Masakan saya, kalau bukan dari tangan saya, rasanya tidak akan sama. Nak, ayahmu ini memang punya karakter. 1 juta loh. Ayahmu ini memang punya karakter. Ayahmu ini memang punya karakter. 1 juta loh. Iya. Kamu mau? Aku tidak. Hanya saja menurutku, uang itu bisa membuat kita. Bisa membuat kita apa? Sewa rumah yang lebih bagus. Yang kamu inginkan rumah atau aku? Apakah kamu ingat keahlian yang kuajarkan padamu? Jiwa masakan itu tidak ada di kertas resep. Di sini, kamu menjual resepnya pada orang lain. Apakah orang lain yang menggunakan bahan dan teknik memasak yang sama bisa menghasilkan rasa yang sama? Akan berubah, karena tangannya berbeda. Hatinya juga berbeda. Setiap kali ayah memasak, setiap gerakan spatula itu berbicara padamu. Berbicara pada setiap orang yang mengantre. Itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah bukti bahwa kita hidup. Aku merasakannya. Kalau begitu, itu sudah cukup. Kita tidak kekurangan uang. Yang kita butuhkan adalah alasan agar orang mengingat kita.
Makan mie. Ayah, dia bilang bisa naik sampai 2 juta. Ayah tidak tergoda sama sekali? Tergoda apa? Uang di bank itu cuma angka. Di perutmu, barulah itu arti kehidupan. Dulu, waktu tanganku masih bagus, ada pemilik restoran besar juga pernah mencariku. Katanya mau menggajiku tinggi untuk jadi kepala koki eksekutif. Aku juga menolaknya. Kenapa? Karena kalau begitu, aku akan jadi sebuah jabatan, bukan seorang seniman kuliner. Jabatan bisa diganti, seniman kuliner tidak. Kamu juga sama. Kamu sekarang populer karena kamu apa adanya. Begitu kamu mulai berakting demi uang, penggemar akan merasakan, dan keaslian itu akan mati. Aku mengerti, Ayah. Nah, hari ini pembeli berkurang banyak. Gratis loh, coba deh. Tingkatkan promosi. Semua porsi tester digandakan. Hari ini aku mau jalan ini. Hanya tercium aroma masakan kami. Keluarga online. Hari ini kami menyiapkan 5 kati daging lebih banyak. Rasanya lumayan. Gratis, sih. Lumayan. Tapi dibanding punya Master Lin di seberang, rasanya kurang nendang. Tapi kan gratis. Paman Zhang, mereka menjiplak. Nama masakannya sama persis. Aku tahu. Ayah, mereka menjiplak semua resep kita. Bahkan cara memotong lauknya pun ditiru 70 hingga 80%. Ada yang mengunggah foto perbandingannya di internet. Zhang tua. Ayah, mereka pasti akan datang lagi besok. Kita akan buka warung seperti biasa besok. Tapi semua pelanggan kita direbut oleh mereka. Makanan itu masuk ke perut. Lidah akan mengingatnya. Bisa menipu sesaat, tapi tidak bisa menipu selamanya. Kalau mau adu rasa, biar kutunjukkan apa itu yang namanya tak bisa ditiru. Mereka hari ini nambah menu lagi. Bahkan Jianbing Guozi pun mulai dibagikan gratis. Pergi lagi satu. Ayah, dagingnya masih banyak. Mungkin hari ini tidak habis terjual. Tutup warung. Rasa bisa ditiru. Proses bisa disontek. Tapi kematangan, semangat, dan bumbu rahasia yang diwariskan 3 generasi ini tidak bisa kau tiru. Bau apa ini? Harum sekali. Kamu mencium baunya? Bau ayam panggang. Wanginya enak banget. Nyonya, di sini ada paket gratis. Ayam panggang garam. Bukan, bumbu ini kulit ayamnya renyah. Dagingnya empuk. Master Lin, ayam apa ini? Ayam panggang garam tradisional. Terbatas 20 porsi. Habis, langsung tutup. Keluarga, ini ayam panggang garam tradisional yang baru. Hanya ada 20 porsi. Siapa cepat dia dapat? Master Lin. Resep ayammu dapat dari mana? Manager Yo, mencicipi gratisan. Bisa merasakan tingkat kematangannya. Keahlian yang berharga butuh waktu untuk diasah. Suike sanggup mengasahnya? Kak, ini porsi terakhir. Sepadan. Antre juga sepadan. Pak, 20 porsi ayam panggang garam habis dalam 15 menit. Live streaming naik 50.000 pengikut. Master Lin memang hebat. Trik ini, orang-orang di seberang sana tidak akan bisa mempelajarinya seumur hidup. Pak, kita menang. Makanan itu dibuat untuk dimakan orang, bukan untuk ditiru mesin. Menang hari ini, besok juga sama. Sup ini, warna kuahnya kok bening sekali. Sama sekali tidak ada bau amisnya. Kepala ikan harus dibilas air dingin 3 kali. Pertama untuk menghilangkan darah. Kedua untuk menghilangkan amis. Ketiga baru bisa dimasak. Sup tahu kepala ikan itu
Buat dalam 3 jam. Manager Yo, kami tidak punya resepnya. Lihat gambar, lihat video. Salin untukku. Salin saja. Apa ini? Makanan babi. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Pergi sana. Kalian semua, pergi dari sini. Manager Yo, kepala ikan memang mudah amis. Dia gila. Dashan, apakah sup ini teknik sekte Tan? Pak Chen, ini hanya semangkuk sup. Saya sudah 40 tahun di jamuan kenegaraan. Teknik 3 kali bilas air dingin ini hanya digunakan oleh satu sekte. Teknik sup bening masakan Tan gaya Beijing sudah hilang selama 20 tahun. Anda adalah pewaris sekte Tan, bukan pekerja serabutan yang dipecat. Pak Chen, kami hanya menjual makanan. Ya, hanya menjual makanan. Tapi makanan ini bisa memberitahuku segalanya. Ayah, apa yang kakek Chen katakan? Besok siapkan 10 kati kepala ikan. Master Lin, Anda sengaja menentang saya. Manager Yo, kita jalankan bisnis masing-masing. Kalau mau meniru, silakan saja. Besok aku akan ganti menu lagi. Berapa banyak menu yang kamu punya? Cukup untuk kamu kejar seumur hidup. Markas besar? Saya Yo Wen. Saya sarankan proyek ini dibatalkan. Betul, batalkan. Karena Kita tidak berhadapan dengan seorang pedagang kaki 5. Tapi sebuah lubang tanpa dasar. Nah, Ayahmu ini sedang berperang dengan orang lain lewat masakannya. Ini adalah daftar koki jamuan kenegaraan tahun 1998. Lihat yang ke-7. Murid terakhir sekte Tan. Bukan hanya murid, dia adalah satu-satunya pewaris pria generasi ketiga sekte Tan. Sebelum terluka, posisinya seharusnya adalah posisiku. Lalu kenapa dia berjualan di pinggir jalan? Karena ada hal-hal yang lebih penting daripada posisi. Cari tahu. Alasan spesifik Lin Yu di blacklist. Aku ingin rantai bukti yang lengkap. Bapak Zhao, ini semua hasil penyelidikan. Penyebab Lin Yu dipecat adalah karena dia menolak menemani klien wakil manajer Yo minum. Rekaman CCTV hari itu dihapus atas perintah Zhang Lan kepada Departemen Administrasi. Klien yang memaksa minum itu adalah kenalan pribadi wakil manajer Yo selama bertahun-tahun. Yo Wen dari Suike juga diperkenalkan secara diam-diam oleh wakil manajer Yo. Dia berjanji setelah berhasil, resep keluarga Lin akan dialihkan ke Suike dengan harga murah. Wakil manajer Yo di wilayah Huadong memiliki kepemilikan saham tidak langsung secara pribadi. Bagaimana dengan kecoak itu? Zhang Lan yang merencanakan, dan 3 rekan kerja itu yang melaksanakannya. Benda asing yang digunakan adalah model simulasi yang dibeli secara online. Uangnya adalah dana, anti pemalsuan, pasar yang disetujui secara pribadi oleh Yo Wen. Kenapa aku tidak langsung turun tangan saat itu? Bapak Zhao, Anda saat itu bilang ingin melihat bagaimana perkembangannya. Apakah dia benar-benar layak dibantu? Aku sudah melihatnya, tapi dia menanggung beban yang jauh lebih berat dari yang kukira. Pergi, beli nasi lagi. Yang 3 menu lama itu. Pesan sup tahu Wensi secara spesifik. Pergi sekarang. Sup ini hanya untuk hadiah, tidak dijual. Ayahku bilang dia tidak menggunakannya untuk uang, hanya untuk kejujuran. Satu porsi hui koro. Tidak mau nasi kotak. Hanya mau semangkuk sup tahu Wensi. apa sup saja cukup mengenyangkan? Cukup. Terima kasih, Master Lin. Tuan Zhao sudah menerimanya. Ini bukan hanya soal rasa, tapi juga wajah Lin Yu yang memerah namun tetap tegak di siaran langsung. Bekas luka lama di tangan Lin Dashan saat membalik wajah melawan cahaya. Laporan pemecatan yang dituduh wakil manajer Yo karena sikap buruk. Senyum sinis Zhang Lan saat menjebak. Dan momen-momen tak terhitung saat kejujuran terbukti dengan sendirinya secara gratis. Xiao Li. Beritahu Departemen Hukum, Audit, dan tim investigasi grup. 1 jam lagi, di kantorku, wakil manajer Yo dan Zhang Lan harus hadir. Selain itu, siapkan dokumen, mulai dari kasus pemecatan Lin Yu yang tidak adil. Aku ingin semua orang tahu apa itu kebenaran. Baik. Nak, lihat, kali ini Paman Chen datang membawa seseorang. Aura orang tua itu tidak biasa.
Dashan, hari ini aku membawa seorang kenalan lama. Master Long. Lin Dashan, tidak kusangka kau akan berakhir seperti ini. Tangan emasmu yang dulu terkenal itu, apa masih bisa mengayun wajan? Anda siapa? Tangan ayah saya baik-baik saja. Chen Tua, mau makan apa? Dashan, Master Long dia. Biar kulihat. Murid buangan sekte Tan yang dulu bahkan tidak bisa menyentuh kompor, sekarang bersembunyi di balik asap dapur. Apa kau tidak mempermalukan sekte Tan? Master Long, makanannya akan dingin. Masalah sekte Tan tidak ada hubungannya dengan masakan ini. Wakil Manajer Yo, jelaskan ini. Mengapa stempel pribadimu ada di surat niat kerjasama dengan Suike ini? Jelaskan. Anggaran investigasi pasar untuk Yo Wen dari Suike yang disetujui Zhanglan, ada tanda tanganmu. Presiden Zhao, ini hanya kerja sama bisnis biasa. Anggaran Direktur Zhang juga pengeluaran yang sah. Laporan audit kepatuhan menunjukkan Catatan investigasi dana itu laporan mengalir audit ke rekening menunjukkan. pribadi Zhanglan setelah insiden jebakan kecoa. Tim investigasi telah mengumpulkan catatan komunikasi dan aliran keuangan yang lengkap. Perlu saya lanjutkan? CCTV pada hari Lin Yu dipecat rusak secara tidak sengaja. Klien yang memaksa minum adalah kenalan pribadi Anda. Perjanjian penjualan resep memiliki kepemilikan saham tidak langsung Anda. Perlu saya bacakan satu persatu rantai buktinya kepada hadirin sekalian? Mulai proses litigasi resmi, pulihkan kerugian grup, dan tuntut tanggung jawab hukum individu. Terhadap kepala audit dan ketua tim investigasi, lakukan penyelidikan menyeluruh. Semua personel yang terlibat dalam Departemen Sumber Daya Manusia dan proyek terkait di wilayah Tiongkok Timur, tidak ada yang terlewat. Baik, mengerti. Mulai hari ini, di dalam grup, siapapun yang mencoba mencampuri urusan yang bukan urusannya, akan saya potong tangannya sendiri. 20 tahun lalu, menjelang pesta pisau emas, tangan Anda yang disebut tak terkalahkan di dunia. Kenapa tiba-tiba tidak bisa memegang pisau lagi? Kenapa tiba-tiba tidak bisa memegang pisau lagi? Semua bilang itu kecelakaan. Siapa yang percaya? Final itu, pemenangnya langsung jadi koki kepala jamuan negara. Tapi kamu malah, sebelum pertandingan, tidak sengaja menumpahkan air mendidih. Tanganmu melepuh, lalu otomatis mengundurkan diri. Posisi itu jadi kosong. Kamu mau tahu siapa yang akhirnya mengisi posisi kosong itu? Cukup. Bagaimana cedera tangan ayahku? Bukan urusanmu untuk menyindir di sini. Anak kecil, apa yang kamu tahu? Kamu pikir ayahmu benar-benar pahlawan yang jatuh miskin? Dulu dia itu orang yang bahkan tidak bisa menjaga masa depannya sendiri. Master Long, makanannya akan dingin. Kamu. Masa lalu, tolong jangan diungkit lagi. Ayahku sekarang menghidupiku dengan kedua tangannya. Jujur dan bermartabat. Dia 100 kali lebih bersih daripada kalian yang hanya bisa mengungkit luka orang lain dan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Betul. Kalian Master Lin sudah terbukti. Kalau kamu bisa, buat juga semangkuk untuk kami coba. Hanya bisa bicara omong kosong. Apa hebatnya itu? Lin Dashan, begitukah caramu mendidik putrimu? Menghadapi teman lama, bahkan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tidak berani memberitahu semua orang mengapa kamu dulu? Kenapa aku mundur? Kenapa aku terluka? Kenapa aku memasak di sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku hanya memasak. Selanjutnya, Lin Dashan si tukang masak. Kau pikir bersembunyi di sini dan memasak masakan massal selama puluhan tahun bisa menghapus semua yang terjadi dulu? Apa yang ayahku lakukan, bukan urusanmu untuk menghakimi. Aku datang hari ini bukan untuk bernostalgia denganmu. Kalau kau laki-laki, bertandinglah denganku. bertanding apa? Kita bertanding masakan yang paling kau kuasai dulu, dan yang paling mustahil kau buat sekarang, sawi putih rebus. Apa? Kenapa? Takut? Tanganmu yang cacat itu bahkan tidak bisa memegang sendok, kan? Jangan harap kami tidak akan bertanding. Kalau tidak mau bertanding, boleh saja. Tapi Lin Dashan, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi menyentuh dapur. Kios ini jadi milikku, sebagai cara sekte Tan membersihkan diri. Mimpi. Taruhannya tidak cukup. Berani juga. Ini adalah sertifikat murid terdaftar sekte Tan. Dulu aku mempertaruhkan ini ditambah kiosmu. Kalau kamu kalah, sertifikat dan kios ini jadi milikku, dan kamu selamanya keluar dari dunia kuliner. Baik, kalau aku kalah, sertifikat ini milikmu, dan aku akan bersujud di depan umum. Ayah, jangan setuju. Kenapa? Tidak berani?
Pewaris sekte Tan bahkan tidak punya nyali sebesar itu? Waktu dan tempat. Besok siang, di sini. Semua pelanggan dan penonton siaran langsung akan menjadi saksi. Apa tanganmu masih sanggup memotong sawi putih rebus dengan 180 sayatan itu? Besok datanglah tepat waktu. Jangan takut, nak. Ayahmu pasti punya rencana kalau dia setuju. Tapi tangannya, sawi putih rebus itu butuh 180 sayatan. Berangkat pulang. Ayah, tanganmu benar-benar tidak apa-apa? Besok kamu fokus saja siaran langsung. Apapun yang kamu lihat, percayalah padaku. $180 pisau. 20 tahun. Saudara-saudaraku, kompetisi akan segera dimulai. Yang akan dilombakan adalah sawi putih rebus. Saudara-saudaraku, ketegangannya dimulai. Untuk sawi putih rebus, kuahnya adalah jiwanya. Persiapan Master Long ini, jelas sekali ini resep kaldu tingkat tinggi. Sisi Master Lin terlalu sederhana. Bisakah dia menang? Lin Dashan, kalau kamu menyerah sekarang dan menyerahkan lapakmu padaku, kamu masih bisa menjaga martabatmu. Mulai saja. Aturannya jelas. Batas waktu 2 jam. Hasilnya akan dinilai oleh saya dan 3 kritikus kuliner tingkat nasional yang hadir. Warna kuah, rasa kuah, dan pengolahan sawi putih. Sekarang, mulai membuat kaldu. Kaldu jamuan kenegaraan itu harus bening seperti air, dan rasanya pekat. Ayamnya harus ayam kampung betina tua berumur 3 tahun. Hamnya harus bagian tengah dari Jinhua Liangtou. Merebus kaldunya harus bergantian api besar dan kecil, dan buang busanya 7 kali. Dan putar panci 3 kali. Kamu cuma pakai 3 bahan ini. Lin Dashan, kamu menghina sawi putih rebus. Cukup. Cuma 3 bahan, kaldu ayam, kaldu bebek, mana hamnya, mana kerang keringnya? Ya ampun, ini strategi terbalik. Bahan-bahan terbaik seringkali hanya membutuhkan cara memasak yang paling sederhana. Atau, Master Lin benar-benar menyerah? Lin Dashan, sampai kapan kamu akan merebus air bening ini? Airnya pasti sudah hampir habis, kan? Ini adalah metode kuno menyapu sup yang paling tradisional, paling memakan waktu, dan paling menguji ketabahan. Sekali menyapu sup hanya bisa menghilangkan kotoran sekali. Semakin jernih supnya, semakin sedikit kotoran yang menempel pada bakso saat menyapu sup terakhir. Semakin sulit bakso terbentuk, dan semakin dibutuhkan kesabaran ekstrim serta kontrol api yang presisi. Saya sudah menyapu 3 kali. Hasilnya kuning keemasan dan bening, bisa dibilang sempurna. Tapi tidak mungkin sup itu benar-benar bersih dalam sekali sapuan. Itu hanya pura-pura misterius. Sup itu jernih sampai ke dasar. Sangat jernih. Bisa terlihat jelas setiap goresan kecil dan tekstur logam di dasar panci aluminium. Seperti air murni yang baru saja dituangkan ke dalam panci, tanpa dimasak sama sekali. Teman-teman, kuah ini, apa ini air bening? Kuah yang kubersihkan 3 kali baru bisa jernih. Dia hanya sekali membersihkan dan mendiamkannya 20 menit. Hasilnya jernih sempurna. Di depannya, karyaku seperti tiruan yang buruk. Warna kuahnya murni, kematangannya pas, keahlian tradisionalnya kokoh.
Apa ini bisa diminum? Sawi putih direbus air bening. Tolong, 1 sendok lagi. Sup apa ini? Rasa tanpa rasa adalah rasa yang paling lezat. Apa maksud Anda, Pak Chen? Terlihat tidak berwarna dan tidak berasa, namun sebenarnya ribuan rasa telah sepenuhnya menyatu dalam sup, larut dalam sawi putih. Rasa asli bahan, esensi dari kematangan, semuanya telah diekstraksi, dan semuanya telah dikembalikan ke bahan itu sendiri. Inilah tingkat tertinggi dalam membuat kaldu. Kembali ke kesederhanaan. Mangkuk ini harum, tapi harumnya masih di dalam panci, harum yang dibuat oleh seorang pengrajin. Sedangkan mangkuk Lin Dashan ini, harumnya sudah hidup. Harumnya ada di dalam jiwa bahan. Ini bukan sekadar sawi putih. Ini adalah sawi putih yang dibesarkan dengan jiwa dari seluruh panci kaldu. Tidak mungkin, hanya 3 bahan. 1 kali menyaring kaldu. Master Long, Anda masih menghitung bahan? Yang saya masak adalah waktu. Itu diajarkan oleh master dari Sekte Tan 20 tahun yang lalu. Hati yang membiarkan bahan berbicara sendiri, kamu kalah. Master Lin Dashan. Saya yang tua ini, mewakili semua pelanggan lama yang masih merindukan rasa hambar yang tak terlupakan ini, mengucapkan terima kasih. Nak, orang yang terlihat seperti bos besar itu datang. Makan. Tidak. Master Lin, saya Zhao Hongyu. Tidak kenal. Sekarang sudah kenal. Masalah putri Anda adalah karena ada pengkhianat di dalam perusahaan saya. Hasil penanganannya akan diumumkan secara resmi besok. Saya mewakili grup untuk secara resmi meminta maaf atas ketidakadilan yang dia alami. Presiden direktur sendiri yang meminta maaf. Ketidakadilan Lin Yu akhirnya terungkap. Ketidakadilan Lin Yu Bos besar akhirnya datang. terungkap. Sudah lewat. Master Lin. Kami hanya menjual nasi kotak. 15 yuan per porsi. Kalau mau beli, antre. Jangan menghalangi orang di belakang. Grup Hongyu memiliki dapur pusat terbesar di seluruh negeri dan sistem restoran waralaba. Saya membutuhkan seorang kepala koki yang bisa memimpin dapur dan menentukan standar. Bukan konsultan teknis, tapi jiwa sejati. Ajukan saja syarat Anda. Cukup. Tuan Zhao, apa yang Anda katakan itu terlalu besar. Dapur saya kecil. Dapur bisa diganti. Saya bisa beri Anda platform terbesar. Dapur saya ini gerobak roda 3, tidak bisa diganti. Lihat mereka. Mereka datang bukan karena nama kepala koki grup Hongyu, tapi karena nasi kotak Lin Dashan, karena dengan 15 yuan mereka bisa makan makanan hangat yang mengenyangkan. Kedua tangan saya ini meninggalkan dapur selama 20 tahun dan kembali lagi, bukan untuk duduk di kantor, atau berdiri di panggung yang lebih besar. Ini hanya untuk memasak hidangan 15 yuan ini demi menghidupi putri saya, agar dia tahu mencari nafkah dengan keahlian itu tidak memalukan. Kalau Master Lin pergi ke tempat Anda, kami mau makan di mana? Betul, Master Lin jangan pergi. Hongyu, niatmu baik, tapi ada beberapa burung yang tidak suka sangkar, seindah apapun itu. Sayapnya hanya milik langit dan suasana jalanan. Saya mengerti. Nona Lin Yu, besok silakan datang ke Departemen SDM Kantor Pusat Grup. Akan ada staf khusus yang menjelaskan situasinya dan mengurus prosedurnya. Jika Anda bersedia kembali, grup ini akan selalu punya tempat untuk Anda. Jika tidak, mohon terima kompensasi dan permintaan maaf resmi dari grup. Master Lin. Masakan Anda sangat enak, lebih berjiwa daripada hidangan kenegaraan. Ayah.
Nak, kamu sudah bersih namanya. Si Zhang itu sudah dipecat. Bagus, bagus. Dagingnya mau gosong. Terima kasih semuanya. Saya baik-baik saja. Keadilan tidak akan pernah absen. Nona Lin Yu, bisakah kita bicara sebentar? Kedatangan saya hari ini bukan untuk meminta maaf, karena permintaan maaf sudah saya sampaikan, tapi untuk berinvestasi, membantu kalian mengubah warung ini menjadi restoran sungguhan. Saya tidak mau saham, tidak ikut campur dalam operasional, tidak mau hak pengambilan keputusan, hanya menanamkan modal. Kenapa? Karena nasi kotak seharga 15 yuan. Tidak seharusnya hanya dijual di gerobak roda 3. Apa yang dia katakan? Dia ingin berinvestasi untuk membantu kita membuka restoran tanpa mengambil saham. Bagaimana menurutmu sendiri? Ayah, apakah tanganmu sakit lagi akhir-akhir ini? Aku tidak menolak. Aku akan kembali dan membicarakannya baik-baik denganmu. Baiklah. Kenapa berdiri saja? Sini, duduk. Ayah, aku sudah memikirkannya. Membuka toko tidak sama dengan berjualan di pinggir jalan. Kalau berjualan di pinggir jalan, setelah selesai dan uang sudah di tangan, kalau ada masalah, itu urusan satu orang saja. Membuka toko harus menyewa tempat, merekrut karyawan, menghitung keuangan. Kalau rugi, banyak orang yang akan kehilangan uang. Aku tahu, Ayah. Selama beberapa bulan berjualan denganmu, setiap hari aku belanja jam 4 pagi dan tutup jam 10 malam. Tanganku kapalan, kakiku melepuh, tapi aku bisa melewatinya. Tapi aku tidak ingin Ayah terus-menerus menanggung beban seperti ini. Tangan Ayah, bagian antara ibu jari dan telunjuk, akhir-akhir ini terasa sakit lagi, kan? Kamu jeli juga. Ayah bahkan tidak bisa membuka botol bumbu, dan harus berganti tangan. Aku pura-pura tidak melihatnya. Ayah, aku ingin keahlianmu diwariskan, bukan disembunyikan. Aku ingin lebih banyak orang bisa merasakannya. Aku ingin Ayah tidak perlu bekerja sekeras ini. Aku ingin kita punya merek sendiri. Baiklah. Ayah akan menuruti perkataanmu. Ayah setuju? Jika Ayah terus keras kepala, ibumu di surga pasti akan memarahiku. Ayah. Lepaskan. Tidak pantas begitu. Pisau yang tidak pernah dipegang dengan mantap selama 20 tahun. Mungkin sudah waktunya mengganti cara memegangnya. Tidak mau saham. Berapa banyak modal awal yang kalian butuhkan jika hanya investasi uang? Direktur Zhao, saya tidak mau investasi malaikat. Lalu apa yang kamu inginkan? Surat pernyataan minat pendanaan dari Malaysia. Aku mau pinjam uang. Aku mau pinjam uang darimu dalam bentuk pinjaman komersial biasa, dengan bunga dan jangka waktu pembayaran sesuai aturan pasar. Kenapa uang ini tidak perlu kamu tanggung sebagai utang? Karena toko yang akan kubuka harus bersih dari awal, dari batu bata pertama. Uang yang kupinjam akan kubayar lunas beserta bunganya. Setiap sen yang kudapatkan adalah milikku sendiri. Baik, besok, minta ayahmu atau kamu sendiri datang ke Departemen Keuangan Grup dengan KTP dan proposal bisnis untuk menandatangani perjanjian pinjaman resmi. Suku bunga akan disesuaikan dengan standar terendah. Terima kasih. Ada satu hal lagi. Katakan. Jumlah pinjaman akan kutentukan sendiri. Tapi lokasi toko harus kupilih sendiri. Anda tidak boleh ikut campur lagi. Tidak akan ikut campur. Nak, kamu gila ya? Uang gratis tidak mau, malah mau berutang? Paman Zhang, ayahku pernah bilang, masakan yang sudah lepas dari tangan rasanya tidak akan sama. Uang juga begitu. Uang yang dihasilkan sendiri lebih nyaman dipakai. Biaya pengalihannya terlalu tinggi. Lokasinya terpencil. Luasnya tidak cocok. Ini yang paling murah. Sewa bulanan 3.000. Tidak bisa. Masakan ayahku harus dibuat di tempat yang terang dan bersih. Makan. Ayah, tempat bagus terlalu mahal. Yang murah tidak cocok. Kalau tidak ketemu, cari lagi. Dulu malam sebelum ibumu melahirkanmu, aku berlari ke seluruh kota hanya untuk membeli sayur sawi liar yang dia suka. Aku lari 3 jam. Lalu, aku menemukannya di keranjang seorang nenek yang mau tutup di ujung pasar sayur di barat kota.
Tinggal seikat terakhir. Tidak menemukan itu tidak memalukan. Menyerah karena tidak menemukan, itu baru memalukan. Ini dia, sewa bulanan 4.500. Biaya pengalihan 30.000. 1 bulan deposit, 3 bulan bayar di muka. Nak, lokasi ini agak terpencil ya. Tidak di jalan utama. Paman Zhang, lihat. Di belakang ada area perumahan. Di depan ada gedung perkantoran. Dari samping, pekerja pulang lewat sini untuk jalan pintas. Karyawan kantoran yang lembur juga lewat sini. Sewa setengah harga dari jalan utama. Oke. Ayah, cuma satu kata. Saluran udara cukup besar. Api akan kuat. Ayah, nama mereknya Kedai Keluarga Lin. Menyajikan makanan cepat saji nasional yang sehat, terjangkau, dan lezat. Aku sudah menentukan menunya. Ada 12 hidangan khas. Semuanya diadaptasi dari hidangan paling populer saat kita berjualan di pinggir jalan. Harganya tetap 15.25. Kamu sudah mengurus semua ini. Akhirnya jurusan kuliahku terpakai. Perhitungan biaya rantai pasok, desain alur kerja. Ayah, kamu hanya perlu bertanggung jawab atas rasa dan standar masakannya. Serahkan sisanya padaku. Kalau ibumu masih ada, dia pasti lebih cakap dariku. Dia akan melihat kita dari surga. Nak, pembukaan resminya tanggal 15. Meja dan kursinya sudah sampai belum? Paman Zhang, kompor di dapur belakang baru. Kabinet sterilisasi dan kulkas semuanya lengkap. HMPH Kedai Keluarga Lin. Sombong sekali. Master Long, apa urusanmu ke sini? Aku datang bawa hadiah buat teman lama. Lin Dashan, 20 tahun lalu, malam sebelum jamuan pisau emas, kau mundur. Sekte Tan tidak menuntut, tapi ada syaratnya. Ini perjanjian pengunduran diri murid Sekte Tan, tertulis jelas. Kau tanda tangan sendiri. Saya secara sukarela mengundurkan diri secara permanen dari Sekte Tan. Berjanji seumur hidup tidak akan menggunakan nama saya sendiri untuk melakukan kegiatan bisnis kuliner komersial apapun. Denda pelanggaran 3 juta. Omong kosong. Master Li sudah jualan di pinggir jalan selama 3 bulan. Baru sekarang kau datang. Jualan di pinggir jalan tidak dihitung. Buka restoran baru dihitung. Pak, tanda tangan ini milikmu? 2 hari 10.000. Orang itu mengalahkan diri sendiri, Lin Dashan keluar dari Sekte Tan. Orang itu maju sendiri, Lin Dashan keluar dari Sekte Tan. Ya, aku yang tanda tangan. Paman Lin, kalau sudah tanda tangan, kau masih bisa jualan di lapak? Jualan di lapak, siapa saja bisa. Membuka toko itu namanya berbisnis. Tertulis jelas di perjanjian. Jadi, kerja keras kita beberapa bulan ini sia-sia? Sekarang tutup toko. Serahkan resepnya. Utang 3 juta juga tidak perlu kamu tanggung. Aku akui perjanjian itu. Ayah. Tapi aku punya usul. Sebelum perjanjian berlaku, kita bertanding sekali lagi. Bertanding pakai tanganmu yang cacat ini? Hahaha. Ya, pakai tangan ini. Kamu tentukan waktunya, kamu tentukan hidangannya, dan bertanding di sini. Kalau aku menang, perjanjian batal. Toko tetap buka. Kalau aku kalah, toko tutup. Resepnya aku berikan padamu. Mulai sekarang, aku, Lin Dashan, tidak akan menyentuh dapur lagi. Paman Lin, ayah, tanganmu tidak bisa. Kamu serius? Aturan Sekte Tan. Menang kalah menentukan hidup mati. Kamu orang Sekte Tan. Tidak mungkin tidak berani menerima, kan? Baik, aku beri kamu kesempatan ini. Besok siang, di sini. Kalau kamu kalah, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Setelah besok, kertas ini akan jadi sampah. Pak, kenapa? Kita masih bisa cari cara lain, kan? Cara apa lagi? Bersembunyi seumur hidup? Beberapa utang tidak bisa dihindari. Kalau begitu, bayar lunas dengan keahlian ini. Sudah 20 tahun. Apakah tangan ini masih bisa berjuang sekali lagi untukku dan putriku? Lin Dashan, aturannya mudah. 1 orang 1 buah kenari. Waktu 1 jam. Ukiran apa saja, terserah kamu. Nanti akan dinilai oleh Pak Chen dan 3 kritikus kuliner nasional yang hadir. Kalau kamu mau menyerah, sekarang masih ada waktu. Mulai. Waktu dimulai. Keahlian memotong Master Long ini setingkat jamuan kenegaraan. Dia mengukir perahu layar salmon.
Tiang layar, bahkan serat kayu di lambung kapal, terlihat jelas. Nak, tangan ayahmu ini. Waktu habis. Mohon kedua koki berhenti. Bagus. Ayah, Untuk Pak Chen. Semuanya, silakan lihat. Ini bukan perahu. Ini adalah keseharian seorang ayah dan putrinya yang berjualan di lapak. Master Long mengukir teknik, puncak dari keahlian. Sedangkan Master Lin mengukir hati. Teknik bisa dilatih, tapi hati sulit didapat. Ronde ini dimenangkan oleh Master Lin. Bagus, Master Lin. Lin, Ini bukan keahlian memasak. Ini. Saudaraku Long, kau mengejar teknik seumur hidupmu. Tapi tahukah kau dari mana teknik itu berasal? Teknik berasal dari hati. Jika ada pelanggan di hati, teknik bisa menghidupi. Jika hanya ada ketenaran dan keuntungan di hati, teknik adalah pisau yang melukai. Jika hanya ada ketenaran dan keuntungan di hati, teknik adalah pisau yang melukai. Kau melukai Dashan, dan juga memenjarakan dirimu sendiri. 20 tahun, Master Long. Kau kalah taruhan. Perjanjian itu harus dirobek. Aku kalah. Bukan kalah dalam pertarungan pisau, tapi kalah karena lupa untuk siapa kompor itu dinyalakan. Dashan, selama 20 tahun ini, aku minta maaf padamu. Yang sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Baguslah kalau sudah sadar. ayah, semua reservasi penuh. Bahkan untuk besok pun penuh. Jangan lupa ingatkan mereka, makanan harus dimakan selagi hangat. Nak, mangkunya kurang ya? Nak, mangkunya kurang ya? Tadi mobil dari pasar grosir mengantar satu muatan lagi. Adik, selamat ya. Toko ini kelihatannya hangat sekali. Nak, lihat, Pak Zhao datang, dan dia membawa seseorang. Sepertinya orang penting. Pak Zhou, kenapa Anda datang? Lin Yu, ini Profesor Yo, ahli bedah tangan top nasional. Aku sengaja mengundangnya untuk memeriksa tangan ayahmu. Nona Lin Yu, aku sudah mendengar detail dari Pak Zhao tentang cedera tangan ayahmu. Jika memungkinkan, aku ingin segera melakukan konsultasi. Baik, silakan ikut aku. Ayah, berhenti sebentar. Masakannya belum matang? Ayah, Pak Zhao membawa ahli untuk memeriksa tanganmu. Master Lin, Profesor Yo adalah otoritas di bidang bedah tangan. Biarkan dia melihatnya. Mungkin ada solusinya. Master Lin, bolehkah aku memeriksanya? Luka lama ini sangat parah. Tendon dan sarafnya rusak, tapi tanganmu terus digunakan selama bertahun-tahun ini. Setiap hari mengayun wajan dan memasak. Pantas saja, memori ototnya masih ada. Jalur sarafnya belum sepenuhnya putus. Aku punya cara. Melalui operasi minimal invasif baru dan latihan rehabilitasi, 70 hingga 80% fungsinya bisa pulih. Harapannya besar. Benar-benar? Biaya Master Lin, biar aku yang tanggung. Semakin cepat diobati, semakin baik. Aku sarankan segera diatur. Tidak perlu aku sendiri yang melakukannya. Adik, toko kalian ini lebih enak daripada di lapak. Terima kasih, Kak. Makan yang banyak. Lin Yu, dengar-dengar kalian mau buka cabangnya? Sedang dalam persiapan. Cabang pertama akan segera dibuka. Nak, mangkunya tidak cukup. Nak Lin, mangkunya tidak cukup. Nak, mangkunya tidak cukup. Mobil dari pasar grosir sudah mengantar satu truk lagi. Ayah, kita berhasil. Ayah, belum tidur? Tidak bisa tidur. Setelah 20 tahun, apa tangan ini benar-benar bisa pulih?
Profesor Yo bilang tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi. Tinggi bukan berarti pasti. Ayah, dulu ayah menyerah pada pesta pisau emas demi aku. Sekarang, demi aku. Coba sekali lagi, ya? Aku janji padamu. Nak, jangan khawatir. Profesor Yo itu ahli top, pasti berhasil. Aku tahu. Tekad Master Lin lebih kuat daripada tangannya. Karena dia sudah berjanji, dia pasti bisa melewatinya. Tuan Zhou, Masalah biaya sudah ditandatangani perjanjiannya. Akan dipotong bertahap dari keuntungan toko cabangmu di masa depan. Ini bisnis yang sangat sukses. Urat dan sarafnya sudah tersambung. Sangat bagus. Bagus. Namun, rehabilitasi pasca operasi adalah kuncinya. Setidaknya 3 bulan. Intensitasnya akan sangat tinggi. Sifat keras kepalanya itu digunakan di tempat yang tepat. Sifat keras kepalanya itu digunakan di tempat yang tepat. Sekarang aku benar-benar jadi orang cacat. 3 bulan tidak bisa memasak. ayah, Profesor Yo bilang, ini demi bisa memasak lebih baik lagi. Master Lin, 3 bulan ini, aku akan bantu awasi dapur kedai keluarga Lin. Sesuai standar Anda. Anda seorang direktur utama mengawasi dapur? Belajar dari Anda tentang bagaimana membiarkan bahan makanan berbicara sendiri. Baik, tapi ada satu syarat. Resep dan teknik memasakku hanya akan kuberikan pada orang yang pantas. Orang yang pantas, Anda yang pilih. Master Lin, tangan Anda benar-benar seperti baru lagi. 70 hingga 80% kekuatanku sudah kembali. Cukup untuk memasak. Para paman, bibi, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian. Hari ini adalah ulang tahun kedai keluarga Lin. Ayahku bilang dia akan memasak sendiri hidangan jamuan keluarga. Mengundang semua teman lama untuk makan. Bagus. Master Lin, Anda yang jadi koki utamanya. Ayah, tanganmu sudah pulih? Terima kasih semuanya. Tangan ini pernah tak berdaya dan gemetar, tapi hari ini masih bisa memasak, masih bisa menyajikan hidangan. Itu karena setiap mulut dan setiap kepercayaan dari kalianlah yang sedikit demi sedikit menghidupkan kembali semangatnya dari ingatan. Masakan itu dibuat untuk dimakan orang. Jika rasanya pas, hati pun akan hangat. Rasa masakan rumah itu ya seperti ini. Hari ini tidak dijual, hanya untuk menjamu tamu. Ayo. Hahaha. Pak Lin, ini adalah permohonan waralaba yang diterima hari ini. Total ada 37 permohonan. Beritahu semua pemohon. Minggu depan kita rapat. Kita harus memastikan setiap cabang dapat mempertahankan kualitas yang didirikan ayah. Mengerti? Hari ini aku memasak 2 wajan lagi. Baik.